Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 November 2022, Senin, Pekan Biasa ke-33, disusun dan dibawakan oleh Frater Raymond Mete, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 18, ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku pecinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Pengharapan dalam Penderitaan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, terkadang dalam hidup seringkali kita mendengarkan ungkapan ini, "Karena sabar aku sakit, karena setia aku kecewa, karena rindu aku menangis, karena cinta aku terluka, dan karena sayang aku bertahan." Hidup yang sementara ini terlalu singkat untuk ditangisi dan terlalu indah untuk dinikmati. Dunia ini indah dengan segala kenikmatan yang ditawarkan, yang secara tak langsung menghanyutkan kita pada pilihan-pilihan hidup yang membawa kita kepada dosa terselubung. Entah itu tentang sebuah pengkhianatan yang menyakitkan ataupun menduakan Tuhan dengan sikap hidup yang menyayat hati. Hari ini dalam Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43 menjelaskan tentang iman yang dimiliki oleh seorang buta yang entah telah berapa lama menderita karena tidak bisa melihat. Mungkin dalam hening dan pahitnya hidup yang menghancurkan mimpinya, ia kehilangan harapan. Atau barangkali ia menilai penderitaannya sebagai hasil dari ketidakadilan Tuhan dalam mencintai setiap manusia yang diciptakannya. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi dalam hidupnya. Namun, ketika ia mengetahui Yesus orang Nazaret lewat, serentak harapannya pun bangkit dan dengan suara yang nyaring ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semakin ia dilarang oleh orang-orang banyak, semakin pula ia berteriak memohon belas kasih dari Tuhan untuk menyembuhkan dia dari kebutaan yang telah merenggut seluruh kebahagiaannya. Alhasilnya,
Karena iman yang ia miliki, Yesus menyembuhkan dia dengan berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan dalam setiap nafas dan sujud doamu, dari kisah ini sesungguhnya kita mau diajarkan oleh sosok perjuangan seorang yang buta keluar dari penderitaan yang membelenggunya dan bahkan merenggut semua kebahagiaan dalam dirinya. Jelas benar adanya, disinilah iman dan perbuatan itu berjalan selaras. Terkadang dalam hidup ini, ketika kamu dan aku mengalami pencobaan yang menyakitkan atau peristiwa kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan hati, kita mengalami berbagai macam persoalan hidup, masalah keluarga, dikucilkan, mengalami penindasan, kehilangan harapan karena persoalan-persoalan hidup yang tak menentu, atau bahkan dianggap remeh oleh orang-orang yang memiliki uang. Disitulah kita seringkali merasa putus asa, kecewa, dan kadang kita memberontak kepada Tuhan yang tersalib. Terkadang kita menyerah dan menganggap bahwa memang benar adanya Tuhan seakan tidak peduli dengan semua kemalangan yang kita alami. Namun, ingatlah saudara dan saudariku, hari ini kita sekalian perlu belajar dari iman yang dimiliki oleh orang buta ini. Meskipun kebutaan telah merenggut semua kebahagiaannya, tetapi pengharapannya, imannya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Hingga pada akhirnya berkat iman yang ia miliki, Tuhan pun berkenan menyembuhkan dia. Jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan yang kamu imani. Boleh menderita atau bahagia, boleh buta mata, tetapi janganlah buta pengharapan kepada Dia yang menjadikan segala sesuatu. Sebab di dalam pengharapan kepada Tuhan ada pembebasan dan mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Teruslah percaya, janganlah menyerah dengan keadaan yang sedang membelenggumu. Tuhan tahu kapan kamu sekalian harus bahagia. Percayalah, jika kamu berjalan bersama Yesus, semuanya akan terasa manis, meskipun itu pahit dan berat bagi dunia. Tuhan Yesus, Guru Abadi, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu memiliki pengharapan berkat keteguhan iman kami. Ajarkanlah kami selalu memiliki sikap hidup yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama, sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang membawa kebaikan terhadap sesama, saling menolong satu dengan yang lain, terutama dalam memiliki kasih dan pengharapan di dalam kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.